Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia, memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap hari kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayangnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diridhoinya, orang-orang yang kelak akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kelak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Kita melanjutkan pembahasan hadis ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis ini menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi hal-hal yang syubhat. Apa itu hal-hal yang syubhat? Apa itu syubhat? Perkara yang belum jelas halal dan haramnya. Umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Perkara-perkara yang tidak jelas halal dan haramnya, yang hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Siapa yang dimaksud dengan segelintir orang tersebut? Yang dimaksud yang mengetahui hal-hal yang syubhat adalah para ulama. Maka dari penggalan hadis ini juga menjadi dalil, menjadi bukti kemuliaan dan fadilah para ulama, orang yang mengerti ilmu-ilmu agama yang sangat mendalam. Kenapa? Karena mereka bisa mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang banyak, termasuk perkara yang syubhat, Dan ilmu ini, anak-anakku sekalian, menjadi pondasi kita dalam beribadah, menjadi dasar kita dalam beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak disembah dengan kebodohan. Ketika kita mau menyembah Allah, kita harus tahu ilmunya. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan nabi dan rasul untuk memberikan kepada kita pedoman bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar dari pedoman tersebut, maka segala ibadah yang kita laksanakan tidak akan diterima. Ibadah tersebut yang disebut juga dengan bid'ah. Tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan pedoman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa kullu ma bighairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Dan setiap ibadah yang tidak didasari oleh ilmu, maka ibadah tersebut tidak diterima. Ada orang gila sholat, orang gila nggak tahu tata cara sholat, dia asal ngikutin aja. Ketika di depannya takbiratul ihram, dia ngikut gerakan takbiratul ihram. Ketika orang baca Fatihah, dia kenapa? Karena nggak tahu Al-Fatihah, karena nggak hafal surat Al-Fatihah. Ketika ruku ikut ruku, ketika sujud ikut sujud. Apakah orang gila tersebut diterima sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena dia nggak niat, karena dia nggak baca Fatihah, karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Maka setiap amal ibadah yang kita laksanakan, kita harus tahu ilmunya, harus tahu tata caranya.
Gimana tata cara sholat, harus tahu apa saja syarat wajib sholat, apa saja syarat sah sholat, apa saja rukun-rukun sholat, apa saja yang membatalkan sholat, agar ketika kita sudah tahu, kita bisa laksanakan. Ketika kita tahu apa yang membatalkan sholat, kita tahu cara menghindarinya, kita tahu apa yang harus kita laksanakan kalau kita batal sholatnya, kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Itulah dasar ilmu, itulah pentingnya ilmu. Dan orang ketika dia berilmu lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan orang yang tidak berilmu. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Ada satu orang alim punya ilmu, itu lebih ditakuti oleh setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah di mata setan gak ada apa-apanya dibandingkan satu orang yang berilmu. Kenapa? Orang ahli ibadah tanpa didasari dengan ilmu mudah digoda oleh setan, mudah digoda oleh setan. Ada suatu kisah, dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika sedang melaksanakan ibadah malam, tiba-tiba ada cahaya yang bersinar luar biasa. Kemudian dari balik cahaya tersebut ada suara, "Wahai Abdul Qadir hambaku, akulah Tuhanmu. Hari ini sudah saya bebaskan kamu dari segala macam ibadah. Sudah saya jamin bagimu surga. Kamu gak perlu lagi ibadah, wahai Abdul Qadir." Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir, karena beliau bukan hanya ahli ibadah, tapi beliau juga orang alim, orang yang berilmu, maka beliau mengatakan, "Ikhsya ya la'in, pergi kamu wahai makhluk terlaknat." Maka sekejap cahaya tersebut hilang, berganti dengan bau yang sangat busuk. Lalu kemudian ada suara, "Wahai Abdul Qadir, bagaimana kamu tahu bahwa aku ini iblis? Aku telah menyesatkan ribuan ahli ibadah dengan cara tersebut." Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai iblis, sesungguhnya ada manusia yang lebih mulia dariku. Manusia paling mulia yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih diperintahkan untuk ibadah. Maka mustahil orang yang lebih rendah darinya kemudian dibebaskan dari ibadah." Tuh bayangin, kalau orang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, kemudian dia melihat, oh ada cahaya yang mengaku sebagai Tuhan, kemudian dia disuruh untuk gak ibadah lagi karena katanya sudah sampai pada tingkat makrifat, sudah sampai kepada derajat yang agung, sehingga gak usah lagi sholat, gak usah lagi puasa, gak usah lagi zikir, karena sudah ibadahnya sudah wah mama gufro disebutkan. Nah, ketika ditanya dalam kubur, "Man rabbuka?" Jawabnya begitu. Jadi beribadah harus didasari dengan ilmu, karena Allah tidak disembah dengan kebodohan. Karena ilmu itulah Rasulullah SAW diutus untuk ngajarin manusia bagaimana tata cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, meninggikan derajat orang yang beriman. Akan tetapi Allah lebihkan lagi derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu di antara orang yang ahli ibadah sebagaimana keutamaan Nabi Muhammad di antara sahabat yang paling rendah. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu itu derajatnya di antara orang-orang yang ahli ibadah sebagaimana tingginya derajat Rasulullah SAW dibandingkan derajat sahabat yang paling rendah. Itu berarti artinya gap. Apa gap bahasa Indonesia itu? Gap antara derajat orang yang ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah itu jauh sekali perbedaannya. Perbedaan adalah derajatnya. Makanya kemudian orang ketika dia menginginkan surga, maka salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Dengan ilmu kita jadi tahu mana jalan yang mengantarkan saya kepada ridha Allah, mana jalan yang mengantarkan saya kepada rahmat Allah, mana jalan yang mengantarkan saya menuju surga. Kalian kalau mau jalan-jalan ke Bandung, tapi nggak tahu jalannya, nggak punya ilmu jalannya, pasti akan tersesat. Orang juga begitu hidup di dunia ini. Ketika dia menginginkan surga, dia harus tahu bagaimana jalan menuju surga. Dengan ilmu dia tahu, cara menuju surga adalah dengan beribadah. Bagaimana cara beribadahnya? Dengan sholat. Bagaimana tata cara sholat? Dia belajar tata sholat. Bagaimana tata cara puasa? Dia belajar tata cara puasa. Bagaimana apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya? Dia belajar. Kemudian dia amalkan. Dan dengan itulah kemudian dia memiliki pahala yang banyak. Dan dia kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita nggak tahu sesuatu, belajar merupakan kewajiban dan ibadah paling lama. Karena belajar dari buayan sampai liang lahat, nggak putus-putus sampai maut menghampiri, kita masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar. Dalilnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang ilmunya paling tinggi, manusia paling alim, sama Allah disuruh, diperintahkan untuk baca doa apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul, dan katakanlah, wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Rasulullah manusia paling alim yang ilmunya paling banyak, sama Allah disuruh untuk doa agar nambah ilmu. Apalagi kita yang ilmunya sedikit, yang ilmunya nggak ada apa-apa. Maka kita usaha untuk belajar, kita sungguh-sungguh untuk belajar. Jangan kebanyakan main.
Jangan kebanyakan leha. Bentar lagi apalagi kalian mau ujian. Ujian tahfidz dipersiapkan. Ujian semester dipersiapkan. Wakul. Kemudian kalau kalian udah ikhtiar, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu setiap hari. Ya Allah, saya mau makin mengenal Engkau, saya mau makin dekat dengan Engkau. Maka tambahkan kepada hamba ilmu, tambahkan kepada hamba kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Berikan kepada hamba kekuatan untuk istiqomah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam.